wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Anissa Maulidia. Saya dari Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Saya semester 5 dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang taharah. Mungkin taharah itu sudah tidak asing ya di telinga kalian, dan mungkin ada yang sudah pernah melakukan taharah. Perlu kalian ketahui, taharah adalah kegiatan yang bersuci dari hadas dan najis yang dilakukan oleh umat Islam. Taharah itu dilakukan sebelum melaksanakan ibadah tertentu seperti sholat dan tawaf. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam taharah. Yang pertama, berwudu untuk bersuci dari hadas. Yang kedua, mandi. Manfaatnya dan fungsinya untuk bersuci dari hadas. Dan ketiga, tayamum. Dan yang terakhir, membersihkan pakaian dari tempat untuk bersuci dan najis. Saya akan melihat ada beberapa yang kalian ketahui. Yang pertama, taharah harus menggunakan air yang bersih, air yang bening. Tidak boleh menggunakan seperti air yang mengandung zat-zat kimia, air yang bersoda, dan air yang berbau tidak sedap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan taharah. Yang pertama, menggunakan air suci ya. Ini contohnya menggunakan air suci seperti air sumur, air sungai, air hujan. Dan yang kedua, tidak menggunakan air yang tidak dapat mensucikan, seperti yang saya tadi katakan. Seperti ada air yang kurang dari dua kula, air yang sifatnya berubah, dan air yang diperoleh dari racun. Dan yang ketiga, membaca niat. Yang keempat, melakukan amalan-amalan wudhu secara berselang tanpa jeda atau yang disebut muwalat. Dan yang keempat, tertib. Artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri yang harus diakhiri. Nah, di sini taharah ada dua macam. Yang pertama, taharah munawiyah. Taharah munawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti riya, iri, dengki, atau hal lainnya. Yang kedua, taharah hissiyah. Sementara taharah hissiyah adalah bersuci jismani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis, yang seperti dari jenis-jenis kotoran maupun hadas kecil atau besar. Untuk membersihkan dari hadas kecil dan hadas ini bisa dilakukan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum. Bila kondisi tidak ada air ya, tayamum hanya digunakan bila kondisi tidak ada air. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 air yang akan digunakan untuk taharah. Mulai dari air yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk bersuci. Yang pertama, air suci dan menyucikan, yaitu air mutlak atau air murni, sehingga dapat digunakan bersuci dengan tidak makruh dan digunakan secukupnya tanpa berlebihan. Dan yang kedua, air suci dan menyucikan, yaitu air musyamah atau air yang dipanaskan sehingga dapat dengan mentahan di tempat logam namun bukan emas. Yang ketiga, air suci tidak menyucikan, yaitu air mustama'ah. Air mustama'al yang digunakan bersuci untuk menghilangkan hadas dan najis walau tidak berubah rupa, rasa, atau bau. Dan yang keempat, air haram, yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri tanpa izin pemiliknya. Misalnya, kalian mengambil air punya tetangga. Walaupun air itu di depan rumah, tapi kalian tidak izin dulu kepada pemiliknya, itu tidak boleh ya, karena itu termasuk haram.
sedangkan jumlahnya kurang maka tidak dapat menyucikan. Tata cara mandi setelah haid. Saya akan menjelaskan tentang taharah mu'awiyah. Taharah mu'awiyah itu membersihkan diri dari syirik dan maksiat. Hal yang dapat dilakukan seperti amal spiritual melalui memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran, tadabur maknanya, menyempurnakan ibadah wajib dan sunnah, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, dan menjaga akhlak mulia. Dan yang kedua, yang tadi saya sudah sebutkan, taharah hissiyah. Taharah hissiyah adalah membersihkan diri dari hadas dan hadis dan najis. Taharah hissiyah adalah kesucian jasmani dari kotoran dan najis. Hal yang dapat kita ketahui dengan melakukan berbagai macam cara. Yang pertama, cara bersuci seperti wudhu, mandi junub, dan tayamum. Taharah ada 3, yaitu taharah air, taharah debu, dan taharah batu. Taharah air merupakan alat taharah yang paling utama dan wajib digunakan dalam berbagai macam cara bersuci, seperti wudhu dan mandi junub. Air yang digunakan untuk taharah haruslah air suci dan mensucikan. Yang kedua, debu. Debu atau tanah liat yang suci dapat digunakan sebagai alat taharah apabila air tidak tersedia atau sulit didapatkan. Tayamum dilakukan apabila air tidak tersedia atau sulit didapatkan. Tayamum dilakukan dengan menggunakan debu atau tanah liat yang suci untuk mengusap wajah. Dan yang ketiga, batu. Batu merupakan benda yang dapat menyerap kotoran. Dalam hal ini, batu bisa dijadikan alat untuk menghilangkan najis. Sekian penjelasan taharah dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.